Halo guys, kembali lagi bersama saya ADB Nice. Di kemarin itu hari ke berapa ya? Lupa. Kemarin itu hari ke 11 kalau nggak salah. 10. Sekarang 9. Sekarang hari ke 10. Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Karena sekarang saya kesiangan membuat konten ini karena entah kenapa pagi-pagi ini sangat-sangat malas banget untuk beraktivitas. Bahkan bangun saya pun jam 9. Ya itu tidak baik untuk kedepannya dan gak boleh dinormalisasikan. Tapi bagusnya itu saya pagi ini membuat sayur, memasak nasi, berolahraga, ya membaca 30 menit. Nah itu bagusnya, tapi untuk kedepannya kita harus lebih sportif di pagi hari ini. Nah pagi hari ini maunya itu lebih ceria, tapi karena kondisi saya sepertinya kurang fit, masalah kesehatan saya dari kemarin juga emang sepertinya udah terasa sih, cuman hari sekarang mulai menyadarinya bahwa saya sedang sakit, jadi saya akan membeli obat untuk sakit saya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita mengevaluasi lagi jadwal agenda harian saya. Jadi agenda harian saya lumayan berjalan lancar. Kemarin itu semua saya lakukan, mulai dari olahraga, belajar bahasa Inggris, membaca, dan mengerjakan tugas. Ya meskipun sebetulnya tugas itu saya kepepet juga, harusnya saya dari kemarin itu harus mengerjakan tugas, tapi pas lihat jadwal tapi rasa malas saya sangat tinggi. Saya kalah dengan rasa malas saya. Jadi pas kemarin saya lihat jadwal, ternyata jadwalnya itu pagi tadi harus selesai, jadi waktu malam tadi saya buru-buru. Sebetulnya kalau seandainya saya tidak lihat jadwal, mungkin saya lupa deadline-nya kapan. Jadi untungnya saya melihat jadwal, ya meskipun itu adalah hal yang tidak baik, karena dari kemarin saya melalaikan agenda harian saya untuk mengerjakan tugas. Nah, di siang hari ini saya akan berbicara mengenai romantis. Ya, apakah kalian sering bersifat romantis? Saya mau tanya, romantis kalian itu seperti apa? Apakah sama pasangan atau bukan hanya pasangan saja? Romantis bisa juga pada diri sendiri, pada keluarga, begitu. Apa definisi romantis? Ya romantis itu apa ya? Saya juga tidak tahu bisa. Tapi romantis itu sesuatu momen yang memadukan sebuah interaksi yang indah, begitu. Sebetulnya sih romantis itu, ya menurut saya pribadi, bahwa romantis itu bukan hanya soal jatuh cinta, bukan terjadi pada dua sejoli, tapi romantis itu bisa juga terjadi pada diri kita sendiri. Contohnya kita tidak memikirkan tanggapan orang lain terhadap kita, tidak memikirkan kejelekan di masa lalu. Kita fokus pada diri sendiri, bagaimana hari ini kita akan melakukan yang baik dan besok lebih baik, seperti itu. Jangan sampai hari ini yang kita jalani tidak membawa dampak yang lebih baik, begitu. Ya itu adalah romantis bagi diri sendiri. Ya kalau ke orang lain, ya kalian pikirkan aja lah, banyak ya kepada orang lain juga. Oh iya, saya juga berencana mau
beli ini batu baterai buat timbangan saya. Sticky note saya masih tebal. Apakah saya harus melanjutkan pembahasan romantis? Ya, romantis seperti apa? Ya, waktu itu saya pergi ke sebuah supermarket bersama pacar saya. Ya, saya belum punya pacar sih. Jadi ini murni hayalan saya. Saya pergi ke taman dengan seorang yang sangat saya cintai. Dia terlihat menawan dengan senyuman tipisnya. Di musim autumn ini menambah kecantikan dia. Dunia ini seperti sunyi, hanya kita berdua. Seolah-olah alam mendukung. Terkadang apakah ini akan terus berlanjut atau ini adalah permulaan awal yang manis? Ya, itu adalah ketakutan terbesar saya tentang apa itu cinta. Oh ya teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebetulnya barusan itu baterai kameranya habis, jadi saya harus menggantinya dan saya akan memulai lagi. Jadi patokannya saya harus berbicara di depan kamera 15 menit. Jadi mau tadi kepotong, kita harus menambahnya lagi. Saya punya utang begitu. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi sekitar 7 menitan saya berbicara. Kemudian sekarang saya akan mengajak. Oh ya, kalian sering sadar gak sih? Terkadang kalau kita ngaca itu ganteng ya, kalau dari kamera itu jelek. Terkadang jelek juga. Begitulah ya nasib orang jelek ya gitu. Tapi ingat bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu tidak hanya cuma mereka sempurna begitu. Oke. Jika kamu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Orang lain punya ketampanan, itu adalah kelebihan, tapi pasti juga mempunyai sebuah kekurangan. Ya, semua manusia itu setara begitu. Cuman yang membedakan kadang-kadang itu dari kepintaran, dari kegigihan begitu, tergantung orang tersebut bersungguh-sungguhnya atau tidak begitu. Oh iya, besok ada mata kuliah lobby dan negosiasi. Kebetulan dari dosennya itu akan disuruh untuk presentasi. Ya, sebetulnya saya itu jarang sekali berbicara di depan kelas dan bertanya. Jadi mungkin saya akan sedikit gugup untuk besok. Jadi dari sekarang saya harus mempersiapkan mental saya untuk presentasi di depan kelas. Ya, seharusnya, apalagi saya mengerjakan tugasnya itu agak telat juga. Dari kemarin. Harusnya dari kemarin saya mempersiapkannya, dan hari Jumatnya juga ada presentasi juga, berbicara depan kelas perorangan sama juga. Ya, saya harus belajar juga supaya saya maju ke depan dan tampil dengan profesional. Ya, itu bukan ingin dipuji, tapi itulah bukti keprofesionalan seorang mahasiswa untuk bekal mereka di masa depan. Begitu.
Kalau senyum tetap happy itu susah juga ya. Kita harus mempunyai partner gitu, teman yang bisa menghibur kita supaya kita berarwah positif juga gitu. Oh ya, lampunya gelap juga ya. Ya kita akan nyalain. Nah, gimana sekarang? Cerah? Saya lupa tadi menyalakannya. Oh ya, saya sekarang akan berakting tentang apa? Tentang tragedi. Waktu itu saya sedang belajar di dalam kelas. Tiba-tiba orang-orang berteriak dari luar. Mereka berteriak, tolong, keluar. Belum sempat saya keluar melarikan diri, tiba-tiba bangunan sekolah aku miring. Saya kesulitan untuk berlari. Saya tidak ingat kejadian pastinya itu seperti apa. Yang jelas waktu itu saya terbentur ke tembok dan ternyata bangku sekolah aku itu tertabrak oleh pesawat. Saya berusaha untuk melarikan diri. Waktu itu bangunan sekolah semakin miring dan akhirnya rubuh. Seketika suasana sunyi, hening seketika. Setelah beberapa detik, saya mulai sadar. Orang-orang mulai ternyata susah juga ya berbicara di depan kamera itu. Waktu itu saya sebetulnya saya terus menunggumu. Apakah kamu mengerti? Saya tidak kesepian, tapi saya sendirian. Itu bukan kata-kata yang menurutku bagus sih. Waktu itu saya sedang di dalam kelas belajar. Tiba-tiba orang di luar berteriak keluar. Belum saya menyelamatkan diri, tiba-tiba bangunan sekolah saya itu miring. Seketika suasana hening. Saya tidak sadarkan diri hingga akhirnya setelah beberapa detik saya mulai mendengar lagi orang-orang dari luar. Mereka seolah-olah sangat panik. Hari ini sepertinya gak ada yang spesial. Saya berbicara di depan kamera. Apa ya yang spesial di hari ini? Aku harus membuat video untuk saya upload tentang tema. Waktu itu saya sedang belajar di dalam kelas. Terdengar orang-orang dari luar berteriak keluar. Belum sempat meloloskan diri, tiba-tiba bangunan sekolah saya itu rubuh. Seketika suasana hening. Hingga akhirnya saya mulai mendengar lagi orang-orang itu berteriak minta tolong. Sepertinya itu teman-teman saya yang
sama seperti saya terjebak dalam reruntuhan. Kukira waktu itu saya akan tiada, tetapi kenyataannya saya masih selamat dan hanya sedikit benturan saja pada badan saya dan semuanya masih sehat. Mungkin ada beberapa teman saya yang sudah tiada. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang musibah itu datang tiba-tiba, gak direncanakan atau gak ada pertanda. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di esok hari ke-11 saya berbicara di depan kamera. Bye bye.